Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa kembali dalam pembelajaran rutin Mekarjaya Indonesia yang diadakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kita bersama dalam rangka meningkatkan kemampuan kita untuk dapat membangun bersama-sama di masyarakat. Pembelajaran ini memang rutin kita lakukan dalam bentuk kita kumpul, kita meeting bersama. Tapi karena gara-gara virus corona atau COVID-19, kita tidak bisa melakukan kumpul-kumpul atau rame-rame pembelajaran. Oleh karena itu malam hari ini setelah sekian lama kita off, setelah sekian lama kita tidak bisa ngumpul bersama, malam ini saya sengaja memulai sebuah pembelajaran bersama melalui media sosial berupa Facebook dan juga channel YouTube. Saya berharap ini akan dapat menjangkau kita semua, khususnya teman-teman Mekarjaya Indonesia yang ada di beberapa provinsi, bahkan teman-teman yang dapat menjangkau kami di seluruh Nusantara ini. Oleh karena itu malam hari ini, saya sapa dulu teman-teman, masih di rumah semua kan? Karena memang kita tidak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Masih di rumah saja kan? Nah, mendengar kata di rumah saja, kalau 1-2 hari, itu mungkin akan terasa, wah itu sangat-sangat diharapkan. Tapi kalau berhari-hari, berminggu-minggu, wah itu pasti bukan sesuatu yang mungkin jauh dari kata menggembirakan, karena memang kita sudah terbiasa beraktivitas, hampir seluruh aktivitas kita berlangsung di luar rumah. Nah, beberapa khususnya minggu-minggu terakhir ini, saya banyak dengarkan keluhan, banyak dengarkan curhatan teman-teman, saya juga banyak menerima konsultasi dari beberapa teman, bagaimana sih menyikapi kehidupan yang seperti terkurung dan terpenjara di dalam sebuah rumah. Waktu awal mendengarkan pertanyaan ini, saya sendiri agak kaget dengan pertanyaan itu karena saya sendiri lagi menghadapi hal yang sama. Tapi kemudian saya kemudian mengambil tindakan untuk berdiam diri, lalu saya mulai merenung. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kegiatan kita di rumah aja ini menjadi sesuatu yang efektif, menjadi sesuatu yang berdampak, menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Bukan cuman buat diri kita sendiri, tapi buat bangsa kita. Nah, bangsa Indonesia sedang menghadapi merebaknya virus corona COVID-19 yang menjadi menghebohkan di mana-mana. Bahkan ketakutan ada di mana-mana. Wajar-wajar saja tentang hal ini karena memang virus ini memang meski tidak kelihatan, tapi dia bisa mematikan. Oleh karena itu, dalam merenungkan berbagai pertanyaan dan curhatan teman-teman, konsultasi teman-teman yang bertanya tentang bagaimana sih kita menjalani kehidupan di rumah, kita disuruh untuk bekerja dari rumah, orang berkata bingung, bosan, bingung mau kerja apa, bosan rasanya. Nah, dalam perenungan saya, dalam diamnya saya akhirnya menemukan satu hal. Dan kemudian hati saya berkata seperti ini, tubuh boleh dipenjara, badan ini boleh dikurung, tapi tidak dengan imajinasi, tidak dengan pikiran kita. Lalu kemudian saya teringat akan pendapat dari seorang ahli terkenal, yaitu Albert Einstein. Ini manusia sangat terkenal. Dia berkata bahwa ada kekuatan di dalam imajinasi manusia, ada kekuatan di dalam pikiran manusia yang dapat menarik masa depan itu ke masa yang sekarang. Jadi masa depan itu bukan cuma bisa dinikmati di masa depan, tapi bisa ditarik di sekarang, pada saat ini. Oleh karena itu inilah yang ingin saya targetkan malam hari ini. Saya ingin kita menggunakan kekuatan pikiran kita, menggunakan kekuatan imajinasi kita untuk kita abdikan buat bangsa ini. Sekali lagi, untuk kita abdikan buat bangsa ini. Karena saya yakin dan percaya bangsa ini butuh pemikiran kita. Bangsa ini butuh imajinasi yang baik dari kita. Bagaimana melakukannya? Apakah ini pikiran dan imajinasi akan dipertuhankan? Bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin berkata seperti ini.
pikiran, akal, dan imajinasi kita adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan buat manusia, yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada makhluk yang lain. Dan kalau kita bisa melihat cara kerja pikiran dari sini, dari tempat tinggal kita masing-masing, saya orang yang jauh tinggal di rumah, dan kita baru kita tahu keadaan rumah kita, dalam waktu singkat kita bisa seperti ada di dalam suasana rumah, hanya sekedar membiarkan pikiran kita ada di rumah kita yang kita rindukan untuk kita tinggal di sana. Apa yang ingin saya capai malam hari ini, saya mau mengajak kita semuanya untuk menggunakan akal pikiran kita, imajinasi kita untuk membayangkan, menghayalkan hal-hal baik terjadi di bangsa ini. Hal ini secara singkat tadi pagi saya sudah tulis di halaman Facebook saya, di mana saya mencoba untuk menjalankan pikiran saya bahwa pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai kepada daerah, presiden, wali kota, gubernur, bupati, kecamatan sampai tingkat desa, bekerja bersama-sama, bersatu padu, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya menjadi tim yang solid. Itu yang saya coba untuk bayangkan, karena memikirkan hal yang lain hanya akan semakin menyesakkan dada saja. Dan yang pasti kita akan makin sumpah. Dan saya mengalami, waktu saya mulai memikirkan tentang seluruh pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bersatu padu dengan riang gembira, saling mendukung satu sama yang lain, menyukseskan gerakan untuk melengsarkan virus corona dari bumi Indonesia. Hati saya menjadi sangat-sangat bergairah. Hati saya menjadi sangat-sangat bergembira. Oleh karena itu malam hari ini saya sengaja ingin menjangkau saudara-saudara yang ada di berbagai pelosok apakah itu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Ambon, Maluku Utara, dan provinsi-provinsi yang lain yang ada di Jogja, di Jakarta, di Kalimantan, di Sumatera, dan semua provinsi yang ada di Indonesia. Saya ingin mengajak kita untuk dapat melihat bahwa pikiran kita memiliki sebuah kekuatan. Andaikan pikiran kita itu dipenuhi oleh aura positif, dan kemudian kita memikirkan untuk mendukung gerakan pemerintah saat ini, misalnya gerakan untuk di rumah saja, bekerja dari rumah, dan tidak membantah, tidak mencoba untuk merepotkan pemerintah dengan berbagai hal yang kita lakukan karena kita merasa bahwa kita juga bisa sendiri. Maka saya yakin dan percaya ada hal positif yang akan terjadi di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, andai semua pemikiran dan imajinasi sedang membayangkan bahwa pemerintah Indonesia bersatu padu, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari presiden, gubernur, kemudian turun wali kota dan bupati, sampai kepada camat-camat, kelurahan, dan desa. Bersatu padu dalam satu gerakan, tujuannya hanya satu, lengserkan virus corona dari bumi Indonesia. Maka hal itu akan tercipta sebuah atmosfer kekuatan baru, di mana seluruh masyarakat Indonesia pikirannya adalah melengserkan dengan penuh keyakinan virus corona ini musnah, lenyap dari bumi Indonesia. Saya seperti sedang mendengar ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kegairahan, di mana pada saat corona musnah dari bumi Indonesia akan ada kegairahan baru yang ada di Indonesia. Sehingga akibatnya orang akan mulai bekerja, perusahaan-perusahaan akan mulai buka lagi, orang-orang yang dirumahkan akan dapat bekerja kembali, perbatasan-perbatasan provinsi, perbatasan kota, kabupaten, kampung-kampung yang ditutup itu dibuka kembali. Saya membayangkan ini semuanya, dan saya mengajak malam hari ini, ayo kita membayangkannya, atau membayangkan yang lain dari ini akan makin menyesakkan dada kita sekali lagi. Mari kita membayangkannya, karena ada kekuatan di pikiran kita, ada kekuatan di imajinasi kita. Nah, saya ingin sampaikan ini karena saya tidak akan mengambil waktu yang lama. Saya ingin menyampaikan. Ada beberapa orang yang bertanya seperti ini, apakah imajinasi sedahsyat itu, Pak? Saya bilang iya. Tapi kemudian ada pertanyaan, kenapa saya tidak mengalaminya? Kenapa tidak selalu terjadi seperti yang Bapak uraikan? Nah, saya menjawabnya seperti ini. Pikiran kita, karena kita lahir dalam dunia yang bermasalah, akhirnya pikiran kita dilatih dan disekolahkan, dimentori oleh dunia yang bermasalah ini. Sehingga pikiran kita hanya terbiasa untuk memikirkan masalah, memikirkan hal-hal yang susah, memikirkan hal-hal yang membuat kita sengsara, membuat kita sial, membuat kita jadi malang.
Sehingga pada akhirnya hanya hal-hal yang buruk dan negatiflah yang lebih mudah untuk jadi viral di Indonesia, bahkan dimanapun. Tapi malam hari ini, saya mau mengajak kita semuanya, mulai malam hari ini minimal kita berhenti untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Karena ini yang saya tahu, orang yang berpikiran negatif akan selalu memakan hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Tapi orang yang memikirkan hal-hal yang positif akan dapat menikmati hal-hal yang positif dalam hidupnya. Saya ingin menegaskan ini. Hal-hal yang negatif tatkala ada di pikiran orang, itu akan seperti magnet yang akan dapat menarik semua hal negatif untuk datang dalam hidup orang itu. Sehingga tidak peduli sebaik apa situasinya atau sebaik apa orang itu, tetap akan mendatangkan hal-hal yang negatif pada pribadi orang yang memiliki pikiran yang negatif. Tapi bagi orang yang memiliki pikiran yang positif, bagi orang yang imajinasinya terlatih kepada hal-hal yang positif, maka seburuk dan separah apapun juga situasinya, hal itu akan mendatangkan kebaikan buat orang yang memiliki pikiran yang positif. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin menantang kita semuanya. Mau pilih yang mana? Mau menetapkan di pikiran kita hanya hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif? Pilihan ada di tangan saudara. Tapi kalau diizinkan untuk saya bisa menuntun dan memberikan sebuah panduan, taruhlah di pikiran kita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan dukunglah pemerintah saat ini dalam upaya untuk menuntaskan merebaknya virus corona COVID-19 di Indonesia. Saya yakin kita semuanya bisa. Kita semuanya bisa. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Kita masih akan tetap membahas hal yang sama. Bagaimana kita menggunakan imajinasi di dalam perjalanan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.